Halo teman-teman, balik lagi ke channel Adit GP. Kali ini kita dibongkar cerita KKN Desa Bergoyang Part 2. Oke, buat kalian yang belum nonton part satunya, silakan nonton dulu part satunya. Karena aku di part 1 akan menggambarkan keberangkatan sampai dengan lokasi KKN-nya. Sehingga kalian bisa lebih mudah dalam memvisualisasikannya sendiri. Oke, kita lanjut ke part 2 teman-teman. Di sini aku akan cerita lebih seru lagi. Setelah 1 minggu kami di lokasi KKN, di Desa Sembalun Bumbung, kami langsung melakukan program kerja yang memang sudah tersusun. Kami melakukannya secara terjadwal dan juga terstruktur. Setiap malam kami melakukan yang namanya evaluasi dan juga penyampaian progres bagaimana pelaksanaan program kerja yang telah kami lakukan. Kemudian setelah berjalannya waktu, di minggu pertama dan minggu kedua kami diajak jalan-jalan oleh warga Desa Sembalun Bumbung. Di mana di situ kami selalu ditemani oleh warga sana, yaitu Mas F, kemudian Mas D, dan juga si S. Di mana mereka bertiga ini selalu ngebantu kami, dan ketika kami melakukan program kerja, mereka juga sering banget membantu untuk urusan warga. Terus untuk urusan jalan-jalan, mereka lah tour guide kita. Akhirnya waktu itu kami di minggu pertama dan minggu kedua kami diajak ke 2 bukit. Bukit yang pertama waktu itu aku lupa namanya. Ini bukit yang nggak terlalu tinggi teman-teman, dan di situ emang spot selfie gitu ya, dimana kita bisa lihat sawah petak-petak berwarna-warni seperti itu. Kita selfie dari atas, dan itu bukit yang bagus dan nggak terjal. Selanjutnya di minggu kedua kita jalan-jalan ke Bukit Nanggi, dimana di sana kita emang udah niat mau ngecamp gitu ya. Kita berangkat bareng-bareng naik mobil pickup waktu itu. Terus kita jalan ke atas, dan di atas ternyata pemandangannya indah banget teman-teman. Kita bisa lihat pantai, kita bisa lihat laut ya. Terus kita bisa lihat gili gitu kan, gili atau pulau kalau orang sana nyebutnya. Terus kita juga lihat Gunung Rinjani dari atas sana. Ya bagus banget pokoknya kalau dilihat-lihat dari atas. Terus akhirnya setelah kami ngecamp di atas 1 malam, terus kami turun. Setelah itu kami melanjutkan program kerja seperti biasa. Ya datang ke puskesmas, datang ke sekolah-sekolah, kemudian datang ke balai desa dan juga tempat-tempat pertanian seperti itu. Dan kami di sana waktu itu kebetulan menemui yang namanya kegiatan tradisional ya teman-teman. Ada yang namanya presehan. Masih remaja pertama, silakan. Putar, jangan tutur, putar, jangan tutur, putar, putar. Terus ada juga yang namanya pergasingan. Ya, disitulah ada hiburan rakyat di sana. Terus kemudian di minggu ketiga kami diajak jalan-jalan lagi oleh Mas F, si S, dan juga Mas D tadi. Kita mau jalan-jalan kemana nih minggu ini waktu itu. Akhirnya kita diskusi waktu itu kan. Diskusi, beberapa tempat kami direkomendasikan. Terus kita pilih. Dan waktu itu kita mikirnya gini, save the best for the last. Jadi wisata yang bagus-bagus nantilah terakhir-terakhir. Kita pilih yang biasa aja dulu, jadi supaya grafiknya naik gitu loh. Waktu itu mereka bahkan menawarkan kayak pantai pink, terus main ke gili gitu kan. Tapi kita waktu itu tahan dulu mas, itu nanti buat terakhir-terakhir aja gitu kan. Dan waktu itu kita sepakat pergi ke air terjun dan juga ke pantai. Ya udah, akhirnya kami langsung siap-siap. Jadi antara air terjun dan pantai ini searah ya teman-teman. Terus waktu itu kami naik mobil pickupnya warga ya teman-teman. Yaudah kami naik terus jalan ke tempat wisatanya. Dan kami waktu itu yang pertama adalah air terjun. Aku lupa benar-benar nama air terjunnya waktu itu apa. Soalnya namanya agak panjang gitu kan. Dan itu lokasi air terjunnya masih alami banget teman-teman. Itu lokasinya ada di bawah. Jadi kami sampai ke parkiran, terus kami harus jalan turun ke bawah gitulah. Terus di bawah kita dikelilingi kanan kiri itu batu-batu gede. Benar-benar batu-batu gede, terus ada sungai. Kita jalan menyusuri sungai itu, kanan kiri batu gede ya. Terus kita sampai ke air terjunnya.
Ya, air terjunnya indah banget dan kita langsung mandi-mandi waktu itu. Selesai dari situ kita naik, terus kita jalan ke pantai yang kita tuju, yaitu Pantai Obel-Obel. Pantai Obel-Obel ini sebenarnya pantai pasir hitam ya teman-teman. Jadi di sana sepi ya teman-teman, tapi tetap ada yang jualan gitulah. Dan ombaknya juga nggak terlalu besar, ombaknya kecil-kecil gitu. Terus kita main air dan kita jajan-jajan lah di sana. Terus waktu itu ada nelayan yang baru nepi, dia bawa ikan, akhirnya kita beli. Lumayan banyak waktu itu karena dia jual satu ekornya tuh 1.000. Ya udah kita beli banyak buat dibakar di situ dan juga dibawa pulang. Kita bakar-bakar ikan lah di sana. Kita makan, setelah itu kita pulang. Terus sesampainya di posko kita langsung bersih-bersih, terus istirahat. Dan malamnya kita bareng-bareng nonton film waktu itu. Dan aku masih ingat banget kita nonton di ruang tengah. Terus aku sendiri tidur di pintu kamar koper perempuan. Jadi separuh badanku di dalam kamar koper, separuh lagi di ruang tengah. Jadi aku tidur di pintu gitulah. Ya udah kita nonton bareng-bareng dan nontonnya itu nonton horor teman-teman, horor Thailand waktu itu. Nggak ngerti juga kenapa kita nonton film horor. Terus nontonlah di sana. Nonton film kelar, aku langsung masuk kamar karena waktu itu nggak ngerti ya, ngantuk banget dan masih ada yang lanjut nonton. Terus tidur, aku tidur. Terus keesokan paginya kami bangunnya itu kesiangan. Nah, kami bangun kesiangan pas orang-orang dari masjid itu baru pada pulang. Jadi kan biasanya kami ikut jamaah di masjid ya, tapi waktu itu kesiangan, jadi kami sholat jamaah di posko. Ya udah kami sholat jamaah di posko. Terus setelah sholat banyak yang melakukan aktivitas. Ada yang main HP lah, main game, ada yang rebahan, ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang tidur lagi gitu loh. Ya udah waktu itu aku tidur lagi ya teman-teman, karena waktu itu emang masih ngantuk. Ya udah akhirnya aku ke kamar ngelipet sleeping bag. Sleeping bagnya nggak aku pakai, aku lipet terus aku jadiin bantal. Ya udah aku tidur lah di sana. Tidur dan tahu-tahu aku kebangun sama teriakan-teriakan orang-orang. Aku bangun, waktu itu suasananya udah nggak tahu ya, udah kacau banget. Terus ada suara teriak-teriak, aku kebangun. Dan aku tidur miring gini ya teman-teman, miring dan lihat tembok itu udah goyang-goyang, koper-koper tuh udah gini, dik 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 dengan suara gemuruh gitu loh. Dik 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 dik. Terus di atas kan ada plafon dari anyaman gitu ya, dari anyaman kayu, dicat warna putih dan itu kotoran, terus cat-catnya tuh pada jatuh gitu loh. Dan aku cuma refleks gini, nutupin kepala sambil tiduran, terus astagfirullahaladzim gitu kan, nyebut gitulah. Bingung, aku ngerti harus gimana gitu loh. Bingung, terus denger suara teriakan dari yang tadinya miring. Aku lihat ke pintu dan di pintu ada yang lari. Ya udah, aku baru sadar, oh ya goblok, lari gitu kan. Terus habis itu aku lari keluar dan mungkin kayaknya aku terakhir sendiri kayaknya yang keluar. Ya udah aku lari, terus kita lari ke halaman depan ya teman-teman. Di halaman depan itu udah ada sesepuh desa dan juga teman-teman yang lain. Kita saling berpelukan di tengah-tengah itu karena emang lokasi posko kan kita nggak bisa sembarangan keluar karena karena posko itu di gang sempit gitu loh. Kanan kiri udah tembok dan kita nunggu gempanya reda gitu kan. Dan ternyata baru berapa detik gempa lagi, berapa detik gempa lagi. Ya udah kita bener-bener panik di tengah-tengah itu menghindari bangunan. Setelah agak tenang, langsung deh beberapa orang langsung lari ke pinggir jalan raya gitu loh, lewat gang sempit tadi. Terus aku waktu itu sama beberapa teman masuk ke posko ngambil HP dan juga dompet. Ambil, langsung kita lari. Dan di gang sempit itu bener-bener ada kaca, terus ada runtuhan apalah segala macam. Udah yang penting kita lari ke pinggir jalan raya. Di pinggir jalan raya itu udah banyak warga dan itu masih keadaan gempa terus teman-teman. Jadi kami duduk pinggir jalan terus tiba-tiba grek gempa lagi. Jadi di sana tuh ketika gempa ada suara kayak gemuruh gitu loh. Nggak tahu, itu serem banget sih. Kita benar-benar di pinggir jalan lihat rumah goyang-goyang dan lain-lain. Dan itu lumayan gede dan lumayan sering teman-teman pas awal ini.
Dan ternyata setelah kami sedikit tenang gitu ya, kami langsung cari info tuh tentang gempanya berapa sih gitu kan. Kita cari info dan ternyata gempanya 6,8 skala Richter. Dan kalian tahu sumber gempanya itu ada di pantai yang kita kunjungin 1 hari sebelumnya, di pantai Obel-Obel. Kebayang nggak tuh? H-1 kita ke sana, terus sekarang kejadian gempa yang sumbernya ada di sana. Dan kita juga ke air terjun yang kanan kirinya batu dan lokasinya di bawah. Dan nggak ngerti dengan gempa segede itu mungkin bisa aja batunya pada runtuh. Dan kami bersyukur kami kesananya H-1 sebelum gempa gitu ya, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Terus di situ kan masih ada sinyal ya, kita sempat ngabarin beberapa orang gitu, kita nggak apa-apa. Tapi setelah itu sinyal hilang dan kita langsung bantu-bantu bikin posko pengungsian dan lain-lain. Kita bikin semacam tenda dan lain-lain di lapangan. Lapangannya itu di lapangan SD Islam MI, Madrasah Ibtidaiyah gitu. Kita di lapangan SD itu kita bikin tenda-tenda dan lain-lain. Terus ada juga di lapangan gede, mereka bikin pengungsian yang gede. Terus di lapangan kita itu ada beberapa kepala keluarga kita di situ. Yaudah, kita selama pengungsian kita sampingin dulu yang namanya kepentingan program kerja, kita lebih fokus bantuin warga masyarakat di sana. Terus waktu itu kita lihat beberapa perempuan ya, itu kelihatan trauma banget. Dan akhirnya kita putusin buat udah kalian yang trauma silakan turun dulu, karena kan di bawah ada teman kita yang dari Lombok ya, yang punya keluarga di bawah, jadi mereka bisa nginep di sana dulu gitu biar lebih tenang. Ya udah, mayoritas perempuan turunlah, dan di atas tetap ada perempuan karena mereka ngerasa nggak trauma dan masih kuat gitu. Ya udah, akhirnya di atas kurang lebih 3 sampai 4 orang gitu, yang lain turun. Ya udah, kita di atas bantu-bantu masyarakat di sana. Dan di hari pertama kami ngungsi, itu tuh kami ngelewatin malam yang panjang, bener-bener panjang. Jadi kan di sana tiap jam tuh gempa teman-teman. Dan ketika kami tidur ada gempa, pasti refleksnya pengen lari. Padahal kita udah di lapangan gitu loh. Tapi emang ya namanya masih takut ya, masih trauma gitu kan. Pasti refleksnya mau lari gitu kan. Sampai akhirnya ya kami ngelewatin itu semua. Dan setelah 1-2 hari yang di bawah tadi cewek-cewek nyusul ke atas. Karena memang mereka udah ngerasa nyaman, ya udah seperti halnya kehidupan di pengungsian, kita bantu-bantulah sebisanya. Proker kita kesampingin, kita lebih fokus bantu warga di sana. Dan setelah itu hari ketiga atau keempat, kalau nggak salah hari keempat sih, kita disuruh pulang ke rumah masing-masing. Pulang dalam artian pulang ke posko gitu ya. Yaudah, kami balik dan kami beres-beres posko, koper kita taruh jadi satu, terus ya segala macamnya lah, barang-barang kita kumpulin jadi satu. Terus aku di situ juga baru nyadar kalau tembok jemuran itu ambruk. Untungnya ambruk keluar, nggak ambruk ke dalam. Kalau ke dalam kan kena ruang tengah gitu kan. Ya udah, akhirnya kita beres-beres. Terus kalau misalnya kita butuh apa-apa, jadi kita tinggal ambil koper, bawa keluar, kita ambil barangnya di luar. Terus kita masukin lagi, jadi lebih gampang gitulah. Karena memang posko udah nggak bisa ditinggalin, karena hampir tiap jam itu gempa. Jadi ya kita nggak bisa tidur di posko, karena poskonya emang udah nggak layak gitu loh. Udah bangunan tua. Sekarang keadaan di ruang tengah bisa dilihat, tembok-tembok, plesteran tembok pada runtuh semua, copot. Gempa. Dan di situ kita tidur di halaman terasnya sesepuh desa tadi yang rumahnya depan posko.
Ya udah kita tidur di situ bareng sama yang punya rumah juga nggak berani tidur di dalam. Terus warga-warga lain juga mereka pada bikin tenda di depan rumahnya masing-masing. Mereka nggak ada yang tidur di dalam rumah, dan ya seperti itulah kehidupannya. Kita tidur di luar dan ya udah kita saling beraniin diri aja. Paling kalau malam gempa ya kita bangun lari gitu. Terus juga karena saking biasanya ya kita juga di WC ketika ada gempa cuma refleks pegangan tembok doang, nggak lari. Ya udah gitu-gitulah. Ya gitulah, mulai dari kita di pengungsian sampai balik ke posko, kita bantu-bantu warga di sana. Oke teman-teman, itu tadi cerita di part yang kedua ini. Dan kita akan lanjut ke part ketiga, dan part ketiga ini adalah part yang terakhir. Sehingga kalian harus nonton part 1 dan part 2 dulu. Karena ini akan ceritanya sambung menyambung. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye, see you.